bahwa selama protokol kesehatan itu dipatuhi secara disiplin, selama angka COVID-19 di satu daerah itu menunjukkan bahwa terkendali dan bersinergi, berkolaborasi dengan Satgas dan kepolisian setempat, maka pada prinsipnya event bisa dijalankan. Kami sendiri tanggal 10 April akan meluncurkan Karisma Event Nusantara yang isinya memberikan panduan kepada seluruh pelosok Nusantara bahwa kita jaga protokol kesehatan, kita koordinasi dengan Satgas COVID, silahkan event itu bisa dilakukan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan secara tegas dan kami sudah membentuk desk sendiri di kementerian yang dipimpin oleh staf khusus saya, Bapak Brigjen Polisi Krisnadi, untuk menangani seandainya ada masalah yang tadi disampaikan oleh Ki Warseno bahwa sudah berkumpul dan dibubarin. Nah itu nanti kita punya hotline. Hotline ini kita harapkan bisa membantu rekan-rekan untuk mengklarifikasi selama kita patuh protokol kesehatan, selama wisata berbasis event itu ada di dalam zona yang diperbolehkan, selama bersinergi dengan teman-teman yang bertugas sebagai Satgas, insya Allah kita akan mulai berkegiatan kembali. Pak Menteri, di belakang saya ini banyak pekerja seni dan budayawan dan seniman yang handal semua, Pak Menteri. Pada prinsipnya kan ini kan ekonomi kreatif itu mendukung, apalagi dengan wayang, karena kita sebut industri, karena banyak melibatkan elemen seniman yang saat ini kesulitan untuk bertahan hidup. Yang kedua yang saya perlu sampaikan Pak Menteri, saya hanya menyimpulkan saja, ternyata kebijakan yang ada di lapangan dengan harapan itu berbeda Pak Menteri. Misalkan perizinan, ini kayaknya masih tumpang tindih di lapangan. Apa yang kita lakukan, misalkan pergelaran, harusnya dia yang mempunyai otoritas kebijakan itu sama. Tapi ternyata di lapangan tidak sama. Wayang sudah digelar, tiba-tiba kita dibubarkan. Itu pengalaman-pengalaman aja Pak Menteri. Jadi supaya tidak tumpang tindih, kita harapkan satu regulasi siapa yang berhak ini. Kita melihat bahwa memang PSBB itu di daerah beda-beda. Kita harap maklum juga, kita tahu juga. Namun yang kita harapkan izin pertunjukan ini mohon di antara otoritas pusat dan daerah itu sama. Saya juga menyimpulkan Pak Menteri dengan beberapa yang saya menerima informasi dari teman-teman dan keluhan, bagaimana objek pariwisata itu mendorong pilot project dari teman-teman yang saat ini berdampak. Kalau dulu sebelum ada COVID pandemi itu ada kegiatan dari teman-teman ini adalah safari Ramadan, Pak. Safari Ramadan itu berkaitan dengan pergelaran wayang kulit untuk menyambut Ramadan. Tapi karena ini pandemi, ya maaf Pak, kita juga memohon bagaimana solusi ke depannya. Karena terus terang kalau industri kreatif itu adalah ekonomi yang menghasilkan. Dalang-dalang saya anggap seniman semua ini hanya meminta solusi ke depan itu bagaimana kalau kita memohon bikin pilot project dulu lah kecil-kecilan ini. Supaya teman-teman ini juga punya pertanggungjawaban dan dia juga mampu untuk berkreasi, berinovasi dan memberikan solusi, memberikan message kepada masyarakat. Karena tentang COVID ini pun juga masih tumpang tindih juga. Ada masyarakat yang tahu, ada masyarakat yang tidak tahu. Lah ini alangkah indahnya kalau dengan melalui program-programnya pariwisata ini,
saya kira akan mendukung Pak Menteri. UMKM jalan, industrinya juga jalan. Karena terus terang ini Pak Menteri, berapa ribu dari dalang yang berada di Indonesia. Kemudian ekonomi UMKM sendiri, berapa dulu kalau belum seperti ini, itu mohon maaf, sekali mendalang itu ada perputaran uang di situ. Mereka terlibat semua. Nah ini saya kira akan memberikan gambaran dari Bapak Menteri atau Bang Sandi. Saya mendukung industri kreatif, seniman bangkit, dan kita tetap prokes dan perizinan, terutama saya mohon kepada Bapak Menteri dan mungkin bisa dengan yang terkait, coba supaya tidak tumpang tindih, tetap saya mohon kebijakan dari Pak Menteri untuk seluruh seniman seniwati dan Pak pariwisata, karena begitu semua tidak jalan, kita tidak jalan semua. Tapi insya Allah saya percaya dengan kebijakan dan dari Bang Sandi, insya Allah kita akan berjalan. Matur nuwun. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, tapi saya mohon nanti bisa untuk diskusi lagi Pak Menteri di lain ini untuk bikin string komite. Matur nuwun. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Tadi kita sudah mendengar begitu banyak masukan, tapi saya ingin menyapa beberapa rekan-rekan yang hadir di sini, para senior, para pelaku seni, dan juga para pelaku dari dalang dan semua ekosistem pagelaran wayang. Saya terutama ingin secara spesifik mengapresiasi FGD ini dan kehadiran Prof. Joko Suharjanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Saya ingin juga menyapa beberapa tokoh-tokoh seperti dalang Pak Ki Warseno Sleng, juga ada Ki Purbo Asmoro, ada Pak Marwoto komedian, dan tadi banyak yang muda-muda saya sangat apresiasi, termasuk adik kita Paulina yang ada di Manado, tapi menaruh perhatian yang luar biasa, juga Ibu Catherine. Saya ingin menghadiahkan pantun dulu untuk apresiasi kepada para seniman yang malam ini masih tetap semangat. Jalan-jalan ke Gunung Kawi, jangan lupa ke kebun sawi. Cakep. Ayo nguri-uri budaya Jawi. Cakep. Supados wayang kulit tetap lestari. Cakep. Makan malam. Jos Gandos, makan malam pakai ikan bawal. Ikannya enak, nggak bikin gatal-gatal. Bapak Ibu, mari kita lestarikan seni budaya lokal agar potensi pariwisata dan ekonomi kreatif semakin dikenal. Oke. Terima kasih Pak Adit. Nah, ini ada talking point dibuatin sama teman-teman ya, karena di sini juga hadir selain Bu Rizky Handayani, Deputi, juga hadir Bu Yuke Sri Rahayu, Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Juga ada Direktur Wisata Alam Budaya dan Buatan Bapak Alexander Rayan. Dan juga Selamat malam, Pak. Malam Pak Alex. Malam, Pak. Dan ada Koordinator Pengelola Penyelenggara Kegiatan Ibu Diana Indriati. Nah, saya dibuatin speech bagus banget, saya bacakan sedikit, tapi sisanya nanti akan saya WA saja untuk efisiensi waktu. Sekaligus mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi mengenai events ya. Ini ada 12 kategori produk wisata budaya menurut McCurcher and Ducros 2015. Pagelaran wayang kulit sendiri, produk wisata yang dapat dikembangkan bisa dikategorikan sebagai wisata intangible heritage. Tapi Bapak Ibu ini udah expert, saya nggak perlu jelaskan. UNESCO, saya nggak perlu jelaskan. Produk wayang kulit saya nggak perlu jelaskan.
event dan performing arts, bapak-bapak, ibu-ibu lebih ngerti storytelling, bapak-bapak dan ibu-ibu yang juaranya. Tadi saya baru saja mengunjungi Pondok Tinggal. Di situ ada museum wayang. Saya ikut ngedalang dengan seorang anak namanya Mas Sarlis. Anak tersebut umurnya 9 tahun. Tapi sangat antusias dan masyarakat di sana dapat pendidikan gratis untuk menjadi dalang. Dan tapi itu ditopang oleh keinginan luhur dari Pak Faisal dan rekan-rekan komunitas untuk melestarikan budaya. Pemerintah memang sekarang menghadapi pandemi, kita dituntut untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada sektor yang banyak berkontribusi untuk identitas bangsa dan juga untuk lapangan kerja. Nah, kelompok-kelompok wayang kulit ini juga adalah tulang punggung pariwisata dan ekonomi kreatif era baru, yaitu Storynomics. Karena bapak-bapak, ibu-ibu di sini terus menceritakan satu pendekatan bahwa di balik produk wisata itu ada cerita. Nah, entrepreneurship yang kami usung sangat dekat dengan wayang kulit karena kewirausahaan itu penuh dengan inovasi, bagaimana proaktivitas dan juga mengambil risiko. Nah, pelaku wayang kulit sudah menemukan caranya untuk berkreasi dan ada audience participation. Tadi saya lihat yang di belakangnya Pak Ki Warseno itu saya diajarin sama dalang yang muda tadi untuk diputer-puter gitu. Seperti bagian daripada mengajak audience development dan audience participation. Nah, saya ingin bahwa wayang kulit ini bisa menjadi inspirasi kita keluar dari krisis. Wayang ini bisa menjadi lokomotif kita untuk bangkit kembali. Dan sebagai contoh video musik lagu Lati yang ditulis oleh kelompok musik Weird Genius menggunakan wayang kulit dalam salah satu bagiannya. Lagu ini telah mencapai ratusan juta viewers di platform YouTube. Nah, ke depan saya lihat pariwisata dan ekonomi kreatif akan lebih localized, personalized, customized, dan smaller in size. Nah, kami punya program pentas dari rumah. Ini akan kita kembangkan kembali dan dari 200 karya yang terpilih sebanyak 20 peserta dari bidang pertunjukan wayang. Ini akan kita teruskan. Terakhir untuk menjawab tadi Paulina, kami berkolaborasi dengan para diaspora yang ada di seluruh dunia untuk bukan hanya memasarkan produk-produk wisata kita, tapi juga produk-produk ekonomi kreatif. Jadi itu akan terus dilakukan maupun jalur diaspora. Yang kedua, tadi untuk menjawab kebingungan, ketidakpastian dan lain sebagainya, saya ingin ingatkan bahwa Presiden sudah menyampaikan kepada kami bahwa PPKM skala mikro memberikan keleluasaan keputusan itu kepada para pimpinan daerah dan aparat setempat. Kami memberikan guidance dan Pak Kapolri sendiri sudah turun tangan karena keluhan dan jeritan para pelaku events dan juga pelaku seni 1 tahun ini terpuruk bahwa selama protokol kesehatan itu dipatuhi secara disiplin, selama angka COVID-19 di satu daerah itu menunjukkan bahwa terkendali dan bersinergi, berkolaborasi dengan Satgas dan kepolisian setempat, maka pada prinsipnya event bisa dijalankan. Kami sendiri tanggal 10 April akan meluncurkan Karisma Event Nusantara yang isinya memberikan panduan kepada seluruh pelosok Nusantara bahwa kita jaga protokol kesehatan, kita koordinasi dengan Satgas COVID, silahkan event itu bisa dilakukan.
Jadi ini yang saya ingin sampaikan secara tegas, dan kami sudah membentuk desk sendiri di kementerian yang dipimpin oleh staf khusus saya, Bapak Brigjen Polisi Krisnadi, untuk menangani seandainya ada masalah yang tadi disampaikan oleh Ki Warseno bahwa sudah berkumpul dan dibubarin. Nah, itu nanti kita punya hotline. Hotline ini kita harapkan bisa membantu rekan-rekan untuk mengklarifikasi selama kita patuh protokol kesehatan, selama wisata berbasis event itu ada di dalam zona yang diperbolehkan, selama bersinergi dengan teman-teman yang bertugas sebagai Satgas, insya Allah kita akan mulai berkegiatan kembali. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin apresiasi sekali teman-teman masih semangat.